Kategori kecanduan gadget itu ada kategorinya, sebagaimana orang kategori kecanduan narkoba. Jadi kalau anak seneng pegang gadget atau kemana-mana bawa gadgetnya, kayak Bu Isa gini, ya kan bawa gadgetnya nih, ini belum kecanduan. Jangankan anak, saya aja bawa terus gadget saya. Ini gadget dari PMK nih. Bawa terus. Bahkan ya ada juga gadget karena ini kepenuhan, akhirnya buka satu gadget, bawa kemana-mana dua tuh. Ya enggak? Sekarang saya tanya lah ayah bunda ya, kemana-mana bawa gadget enggak? Minimal ya hari itu ya paling ditaruh kalau lagi masak kan, atau mandi. Ya kadang-kadang kamar mandi juga orang bawa gitu. Sambil mandi daripada keramas lama dia dengerin lagu kah atau dengerin hal-hal yang boleh di kamar mandi ya enggak? Ya. Betul. Ya, dengerin podcast kah kan boleh di kamar mandi kalau dengerin podcast. Kecuali tausiah atau qiraat ya itu jangan dilarang ya. Benar. Jadi kalau kemana-mana bawa gadget itu adalah karakteristik generasi sekarang. Karakteristik istilahnya. Ya, itu bisa di umur-umur Bu Isa juga bukan generasi Y, generasi X, tapi karena tinggal hidup di era yang namanya era teknologi digital, maka karakteristiknya juga tetap bawa alat-alat digital. Termasuk ini kan kita seminar pakai digital kan gitu. Ya, nah itu namanya karakteristik. Nah, yang disebut kecanduan gadget itu adalah satu pakai uang. Pakai uang. Uang betulan ya. Sehingga kalau dia apa-apa dia pakai taruhan uang. Itu satu. Kedua, ya, nggak mau kalah sama temen timnya. Kalau dia misalnya pakai gadget, dia mainnya game. Jadi yang biasanya suka kecanduan tuh game. Nah, kalau main game atau lagi game online kan biasanya bertim. Dia sama timnya aja nggak mau ngalah, ya itu baru namanya kecanduan. Itu ada dua tuh, dia punya ciri. Ya, basicnya di mana Bu Isa? Ya tentu basicnya dari ilmuwan juga. Ya, tapi kita kalau misalnya mau mengikuti sesuatu itu hati-hati, jangan terlalu banyak yang diikuti nanti pusing sendiri. Pegang satu, ya ini ya misalnya, terus dan yakini bahwa dia meriset itu gitu. Ya bisa pakai satu buku yang namanya Digital Mom, Digital Dad and Digital Mom. Itu risetnya ada di situ ya. Itu ada itu asik banget dan dia bukan membuat kita takut bahwa kita hidup di era gadget dan akhirnya dikit-dikit kita parno sama orang-orang pegang gadget. Itu bukan kayak gitu. Kalaupun anak pegang gadget itu kan belum tentu main juga. Siapa tahu dia lagi murojaah. Anak sekarang murojaahnya lebih senang di gadget loh. Kenapa? Gampang tinggal dengar suaranya bagaimana, tinggal cari gampang nggak lagi. Dan satu lagi anak-anak kalau dia bawa Quran asli mushaf asli gitu ya, mushaf gitu ya, dia takut salah taruh di bawah jadi masalah, ya kan? Atau lagi duduk murojaah terus tiba-tiba ibunya panggil dia taruh di bawah kan? Kemudian dia berdiri langkah-langkahin itu kan udah tidak menghormati kan? Tapi kalau dia mencoba mencari murojaahnya lewat Quran yang ada di digital, aplikasi, kemudian setelah ditutup kan dia sudah tidak jadi Al-Quran lagi. Gitu. Itu yang anak-anak sekarang berpikir bahwa saya kenapa makanya apa-apa pakai gadget. Ya, itu memudahkan. Ya, oke. Jadi sekali lagi seperti itu ya Bunda Murni ya. Jadi nggak usah. Nah, ini sudah ada tuh Bunda Murni. Ini Bunda Murni ini salah satu direksi atau BOD dari Rumah Zakat ini, Bu Isa. Menyimak juga beliau dari awal tadi. Menyimak Bunda. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi ada kategorinya yang namanya kecanduan ya. Betul. Kalau kemana-mana bawa gadget, kadang-kadang anak bawa gadget, satu bawa iPad, satu bawa laptop, itu karakteristik era sekarang. Ya. Tinggal isinya apa dia pakai ya. Bagaimana soal mata? Kuat nggak? Alhamdulillah kuat juga ya mata anak sekarang. Tinggal diajarkan relaksasi mata. Ya, kalau udah 40 menit lihat gadget, suruh lihat agak jauh gitu, 6 meter ke depan. Yang dia lihat mandang ke depan 6 meter. Ini bisa juga gitu kalau lagi gini bisa lihat mandang ke depan. Ya, per 40 menit lihat lagi ke depan. Itu untuk melatih saja kita punya mata. Tapi alhamdulillah ya Allah maha ini juga Allah maha pencipta ya. Allah tahu persis setiap era itu ada karakteristiknya, maka organ-organ tubuh juga mengikuti karakteristik itu. Ya, yang suka bikin berat itu adalah prasangka kita. Bikin berat. Ya, bikin berat. Ya, kita mending sekarang memang udah era gadget, sudah kita berprasangka baik. Karena setiap era memang ada positif negatif.
Sebagaimana juga dulu eranya Bu Isa kan, Mbak Murni lahir tahun berapa? 82. Oh, itu udah milenial ya. Bu Isa kan 68. Waktu Ibu Isa 68 itu eranya buku. Cerita, kemana-mana bawa buku. Kemana-mana bawa buku. Itu juga udah dimarahin. Tidur bawa buku udah dimarahin. Makan bawa buku udah dimarahin. Iya, anak sekarang kalau bawa buku malah kita bangga banget ya. Iya, alhamdulillah untuk bawa buku. Sekarang. Tapi zaman Bu Isa dulu, buku dimarahin. Ya, baca majalah terus. Waktu itu majalahnya Bobo, Hai, agak besar dikit Gadis. Baca majalah dulu, baca cerpen dulu. Ada dulu namanya cerpen Anita. Ya, baca cerpen dulu. Itu aja udah dimarahin. Nah, terus kan waktu era buku kan curhatnya di buku diary, ya nggak? Iya, betul. Itu aja ingat nggak? Nih buat Bunda Marsha masih ingat nggak kalau punya diary? Itu kan kita kunci pakai gembok. Makanya era kita juga era buku nggak mau diganggu privasinya sebagaimana anak sekarang juga era itu loh itu dulu aja itu Bu Isa nulis-nulis di cari kalau misalnya ke toko buku cari diary itu yang warna-warni wangi yang ada gemboknya kecil kalau perlu ada gembok serep satu tempat taruh mana supaya kalau lupa tahu nah itu namanya privacy di usia kita sudah mulai belajar tentang privacy suatu ketika itu ya bukunya terbuka terus tahu itu karena ibu yang baca itu dongkol loh. Ya, tapi kan itu zaman dulu kita belum punya ilmu kayak memaafkan orang tua kita belum. Sekarang aja kalau ingat-ingat ya Allah saya maafkan ibuku ya Allah kita bilang gitu ya Allah saya maafkan ibuku ya Allah. Namanya kepo namanya itu ya kepo baca buku diary. Sekarang juga anak-anak juga kesel sama ibunya. Ya Allah saya maafkan bundaku ya Allah kepo banget baca HP saya ya Allah. Kepo banget baca saya punya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Murni ya. Nah, kalaupun nanti sudah kecanduan memang sekarang ada di tempat Bu Isa saja sudah mulai Bu Isa buka rehabilitasi ya untuk kecanduan. Tapi itu pun harus konseling dulu. Bu Isa punya tim tenaga ahli. Ada juga tadi karena kita cerita tentang tunanetra ya. Bu Isa punya tim tenaga ahli tunanetra yang jago IT. Oh, Masya Allah. Dan di S2. Bu Isa punya memang. Karena Bu Isa memang kerjanya selama ini bikin rehabilitasi narkoba, tapi Bu Isa mulai membuat juga rehabilitasi untuk kecanduan, yang namanya kecanduan game, bukan gadget ya, game. Karena kalau gadget ini memang dibawa terus. Ini bagikan waktu itu buku, dikantongin terus. Ya, kecanduan game. Ya, nah itu nanti dibina sama sahabat Bu Isa yang tunanetra. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, jadi tapi itu tadi dilihat. Nanti pas dilihat ternyata, oh dia bukan kecanduan, memang dia karakteristiknya bawa gadget. Nanti orang tuanya yang kita edukasi. Ada namanya family therapy, family counseling, insya Allah. Baik, terima kasih. Tapi kalau ada kecanduan game gimana? Nah ini saya bisa bocorin ya. Salah satu cara rehabilitasinya kita tantang dia bikin game. Kalian loh. Ya. Jangan main lulu loh, bikin. Tahu nggak cara bikinnya? Nah, supaya dia juga ada manfaat dengan kecanduannya itu, sehingga dia membuat game. Setelah tahu bikin game, kita arahin, ayo bikin game yang bermanfaat, ayo. Akhirnya jadi punya uang gara-gara itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Muni. Terima kasih Bu Isa ya, alhamdulillah ya dapat semangat lagi. Ya, jadi kecanduan itu teman-teman suka megang HP belum tentu kecandian Bu Isa ya. Oke. Itu karakteristik. Karakteristik ya. Zamannya nih sekarang nih ya, harus siap. Oke. Sama seperti waktu zaman batu ya, Mas Kang Yusuf. Zaman batu itu ya ribuan tahun yang lalu ada karakteristik anak-anak mudanya selalu bawa batu. Karena batunya itu ada tulisannya. Oke, bawa batu. Jadi kemana bawa batu? Iya, ada bahayanya nggak zaman batu, tulisan di batu? Ada, kalau dia jengkel dia lempar batu itu ke orang, tetap ada bahayanya kan? Artinya setiap era ada juga. Tapi keburukan setiap era itu pasti lebih sedikit dibanding kebaikannya. Ini yang harus ada ditanamkan di otak kita. Ya, nah itu supaya kita tetap tenang. Jadi ibu kita tenang aja. Ya, karena anak-anak juga ngerti kok kalau kita nggak terlalu banyak ngomong, anak-anak malah ngerti. Gitu. Itu unik memang anak-anak.